Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar LPPI. Perkenalkan saya untuk menyampaikan dampak COVID terhadap sektor keuangan di Indonesia. Saya merangkum presentasi-presentasi dari beberapa institusi, ada dari OJK, ada dari Bank Indonesia, dari Bank Mandiri, dari BCA, dari Kementerian Keuangan. Ini datanya data publik sebenarnya, jadi presentasinya ada, bisa dilihat mungkin di Bapak-Bapak pernah dapat di WA Group. Cuma saya mau tambah mungkin beberapa pendapat view mengenai bagaimana dampak COVID ini di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, COVID ini dampaknya kepada ekonomi adalah tergantung berapa lama work from home akan dilakukan di Indonesia. COVID ini adalah krisis sektor kesehatan. Tetapi karena krisis sektor kesehatan kemudian membuat perekonomian, aktivitas ekonomi harus berhenti atau harus melambat secara signifikan, sehingga memang berawal dari sektor kesehatan, tapi kemudian berdampak kepada ekonomi, dan ekonomi itu yang menopang adalah sektor keuangan, karena ekonomi mendapatkan financing itu dari sektor keuangan, sehingga jika terjadi perlambatan di ekonomi, maka akan terjadi perlambatan atau problem di sektor keuangan. Sehingga intinya adalah semakin lama work from home, itu akan semakin berat problem di sektor keuangan. Tentu harapan kita adalah work from home pada saat PSBB, pada saat work from home diharapkan adalah terjadi flattening of the curve, yaitu infeksi dari COVID ini bisa melandai, kemudian kapasitas dari sektor kesehatan bisa dinaikkan signifikan, sehingga kemudian setelah kurvanya melandai, maka kegiatan ekonomi kemudian bisa perlahan dibuka kembali. Tapi jika selama masa PSBB, selama masa work from home, penularan terus meningkat, tingkat kematian terus meningkat, maka yang terjadi adalah kemudian bisa PSBB-nya, work from home-nya semakin diperlama, sehingga kemudian berdampak kepada pelambatan ekonomi secara signifikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di tabel ini, beberapa lembaga telah mengeluarkan prediksi-prediksi terkait dengan bagaimana dampak kepada ekonomi. Misalnya saja IMF mengatakan bahwa ekonomi dunia tahun 2020 itu akan negatif 2%. Kalau kita lihat lebih detail, seperti Amerika itu pertumbuhan ekonominya sekitar negatif 6%, 7%. Eropa juga sekitar negatif 6%, 7%. Jadi lembaga-lembaga keuangan, lembaga-lembaga ekonomi di dunia, mereka memperkirakan bahwa dampak dari COVID ini kepada work from home itu beberapa mengatakan bahwa bisa terjadi 3 kali peningkatan kurva, sehingga peningkatan kurva itu artinya bisa saja terjadi lockdown, open, lockdown lagi, open lagi, lockdown lagi, open lagi. Jadi bisa terjadi sampai 3 kali lockdown. Nah, jika itu terjadi maka bisa saja work from home baik di negara maju maupun di negara berkembang itu bisa terjadi sampai akhir 2020 atau bisa sampai awal dari 2021. Bapak Ibu sekalian, tentu kita mengharapkan tidak seperti itu. Nah, kita tahu bahwa Tiongkok sudah open, ya, Tiongkok sudah open, dan beberapa negara lain juga sudah mulai siap-siap untuk open the ekonomi secara perlahan, gitu. Jadi makanya kalau kita lihat dari prediksi dari ekonom internasional, itu mereka melihat bahwa tahun 2020 itu
pertumbuhan ekonomi turun drastis. Tapi tahun 2021 kemudian kita lihat di Tiongkok, di India, di ASEAN, di Amerika, di Euro area itu kelihatan tahun 2021 itu terjadi peningkatan kegiatan ekonomi secara signifikan. Kalau kita move kepada slide kedua, beberapa pertanyaan adalah bagaimana perbedaan antara krisis 98, krisis 2008, dan krisis corona COVID di tahun 2020. Tahun 98 yang krisis itu hanya ASEAN ya. Dunia tidak krisis. Jadi yang krisis itu utamanya lah Indonesia, Thailand, Malaysia, Korea ya. Di luar ASEAN itu hanya Korea. Sedangkan Amerika baik-baik saja, Eropa baik-baik saja pada saat itu. Tapi untuk Indonesia dampaknya pada saat itu yang perlu diingat adalah berat sekali. Pada saat itu ekonomi kita tahun 98 itu negatif 13%. Jadi pada tahun 96 ekonomi Indonesia itu sekitar 6-7%, tahun 98 itu negatif 13%. Apa yang menyebabkan? Pertama adalah pada saat itu formula moneter yang dipakai pada saat itu, karena sesuai dengan resep IMF pada saat itu, jadi kita bicara 22 tahun yang lalu, pada saat itu adalah formula yang dipakai adalah suku bunga dinaikkan secara drastis, sehingga pada saat itu bunga SBY sampai sekitar 70%, sehingga kemudian yang terjadi adalah bunga deposit naik tinggi sekali sampai 50%, dan apa yang terjadi adalah kredit tentu juga harus naik bunganya, dan apa yang terjadi adalah kemudian sektor dunia usaha berantakan. Sektor dunia usaha kolaps, perbankannya juga kolaps, karena perbankannya mengalami NPL, non-performing loans yang besar sekali. Sehingga pada saat itu non-performing loans di Indonesia bisa mencapai 40-45% dari total kredit. Dan kemudian terpaksa pemerintah harus melakukan rekapitalisasi perbankan, karena kalau tidak dilakukan rekapitalisasi perbankan, maka Indonesia pada saat tahun 98 itu tidak memiliki bank. Kalau Indonesia tidak memiliki bank, artinya tabungan kita semua juga lenyap. Maka pada waktu itu rekapitalisasi perbankan dilakukan, dan kemudian juga dilakukan penjaminan blanket guarantee terhadap seluruh kewajiban bank. Tapi kemudian yang terjadi adalah dampak kepada cost kepada ekonomi besar sekali. Tahun 2008 apa yang terjadi? Tahun 2008 yang krisis Amerika, kemudian tahun 2011 krisis Amerika itu kemudian menular kepada Eropa. Kita masih ingat ada pada waktu itu krisis yang dialami oleh Yunani. Amerika krisis tahun 2008 besar sekali gara-gara subprime. Kemudian Amerika menurunkan bunga. Jadi bukan menaikkan bunga, menurunkan bunga secara drastis sampai ke level dari 5% ke 0,25%. Dan kemudian Amerika melakukan stimulus moneter besar-besaran. Eropa juga pada tahun 2011 juga menurunkan bunga dan melakukan stimulus moneter besar-besaran. Dan pada saat itu China tidak krisis, China melakukan ekspansi fiskal besar-besaran. Dan harus diingat China adalah negara kedua terbesar di dunia. Sehingga pada waktu krisis 2008 itu recovery-nya cepat. Karena bunga diturunkan sangat rendah, dilakukan stimulus moneter, dan China kemudian melakukan stimulus fiskal besar-besaran, sehingga kemudian permintaan terhadap produk itu meningkat pesat, diserap oleh China, dan kemudian negara-negara lain juga kemudian recover. Sehingga tahun 2008 krisis, tahun 2010 itu ekonomi dunia sudah recover dengan sangat cepat, termasuk juga Indonesia. Nah, tahun 2020 ini apa yang terjadi? Yang terjadi bukan krisis berasal dari sektor keuangan, ya, bukan krisis karena Indonesia mengalami overheating ekonomi, bukan, tetapi krisis yang berawal dari sektor kesehatan. Kemudian gara-gara krisis sektor kesehatan, kemudian ekonomi harus melakukan PSBB, harus melakukan work from home. Jadi jawabannya adalah berapa lama work from home ini. Dan work from home dan PSBB ini tergantung berapa lama kurva dari penularan itu bisa melandai. Alhamdulillah kita lihat bahwa angka-angka di Indonesia sudah mulai kelihatan peak, ya. Angka-angka di Amerika, angka-angka di Inggris juga sudah mulai kelihatan peak. Mudah-mudahan
mudah-mudahan data-data itu akurat, sehingga mudah-mudahan kemudian work from home di berbagai negara bisa segera diakhiri, mudah-mudahan apakah bulan Mei, apakah bulan Juni. Indonesia ada yang mengatakan hitung-hitungannya bahwa PSBB mudah-mudahan bisa berakhir di akhir Mei atau di awal Juni, sehingga kemudian kita lihat bahwa ekonomi akan mulai recover pelan-pelan di kuartal 3 dan kuartal 4. Ya. Mudah-mudahan skenario itu yang terjadi begitu. Nah, ini tadi saya cerita tentang helikopter money. Helikopter money apa? Yaitu sejak krisis 2008, kemudian otoritas moneter sama otoritas fiskal itu melihat bahwa obat dari suatu krisis itu adalah menurunkan bunga, melakukan stimulus moneter, dan melakukan stimulus fiskal. Jadi yang dilakukan adalah Amerika melakukan stimulus moneter besar-besaran, bank sentralnya bisa membeli berbagai macam aset, ya, bisa membeli asetnya bank, bisa membeli asetnya mutual funds, bisa membeli asetnya dari pemerintah daerah, dalam rangka supaya aset-aset jelek dibeli oleh bank sentral, oleh SPV yang dibentuk oleh bank sentral dan pemerintah. Kemudian bank sentralnya melakukan stimulus moneter besar-besaran. Itu dilakukan juga oleh berbagai negara. Jadi kalau kita lihat di chart berikut, stimulus fiskal yang dilakukan oleh sekitar 11% dari PDB, Singapura sekitar 11%, Amerika juga sekitar 10%, Malaysia sekitar 10%, kemudian Jerman sekitar 4,5%. Nah, Indonesia kita sudah mengumumkan stimulus fiskal, amount-nya adalah sekitar 8,5 tambah 22,5 tambah 405 triliun, itu adalah yang terakhir diumumkan. Itu besarnya berapa? 2,5% dari PDB Indonesia. Perancis juga hanya sekitar 2%, Italia sekitar 1%, Tiongkok sekitar 1%. Jadi emang ada negara yang benar-benar melakukan stimulus fiskal yang besar-besaran, karena mungkin mereka melihat bahwa pasiennya besar, banyak, kemudian mereka melakukan stimulus fiskal besar-besaran. Nah, kita lihat ya di chart berikut, mungkin banyak pertanyaan dari orang-orang awam, gitu. Artinya Indonesia berutang kembali untuk melakukan stimulus fiskal. Jadi mungkin ada pertanyaan, berapa sebenarnya utang Indonesia akan menjadi berapa? Pertanyaannya adalah kalau kita tidak melakukan stimulus fiskal, maka artinya APBN tidak bisa memenuhi anggaran untuk sektor kesehatan. Sehingga kemudian kita lihat, kalau kita melakukan stimulus fiskal 2,5% dari PDB, berapa sih sekarang utang Indonesia? Utang pemerintah Indonesia itu sekarang 30% dari PDB. Berapa utang pemerintah Amerika? Utang pemerintah Amerika itu sekarang 107% dari PDB-nya Amerika. Jadi kalau pemerintah melakukan stimulus fiskal 2,5%, artinya utang pemerintah itu nanti akan menjadi 32,5% dari PDB Indonesia. Yang mana masih jauh di bawah dari batas yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Keuangan Negara. Berapa batas Undang-Undang Keuangan Negara? Adalah 60% dari PDB. Nah, jadi kita akan menjadi sekitar 32% dari PDB, bandingkan dengan Jepang yang saat ini utang pemerintah terhadap PDB-nya sudah 238% dari PDB. Jadi artinya pemerintah melakukan stimulus fiskal tetap dalam koridor kehati-hatian menjaga rasio-rasio makro. Nah, ini juga cerita tentang stimulus moneter yang dilakukan oleh di berbagai negara. Indonesia melakukan stimulus moneternya apa? Ya, Indonesia melakukan stimulus moneternya adalah Bank Indonesia menurunkan bunga sudah beberapa kali, ya. Kemudian Bank Indonesia juga melonggarkan likuiditas dengan menurunkan giro wajib minimum sudah 2 kali kalau tidak salah. Kemudian juga Bank Indonesia membuka keran namanya term repo. Term repo itu artinya adalah bank-bank yang mempunyai surat berharga negara dan mempunyai surat berharga Bank Indonesia di sisi aset mereka. Jika mereka mengalami kesulitan likuiditas, mereka bisa datang ke Bank Indonesia dengan melakukan term repo. Jadi misalnya punya SBN 10T, nah itu SBN itu bisa dilakukan digadekan ke Bank Indonesia atau dilakukan term repo ke Bank Indonesia untuk mendapatkan
bantuan likuiditas bisa tenor 1 minggu, bisa tenor 2 minggu, sampai tenor 1 tahun. Jadi Bank Indonesia sudah membuka keran likuiditas cukup lebar. Kemudian juga Bank Indonesia menyalurkan likuiditas dengan cara melakukan stabilisasi di pasar SBN. Jadi pernah dikutip Gubernur Bank Indonesia Pak Peri mengatakan bahwa melakukan stabilisasi di pasar SBN sampai membeli sekitar mungkin sudah 160 sampai 170 triliun obligasi pemerintah itu ada di pasar sekunder dalam rangka melakukan stabilisasi di pasar sekunder sambil juga memberikan likuiditas ke pasar. Karena pada waktu Bank Indonesia membeli SBN maka terjadi rupiah mengalir dari kas Bank Indonesia ke perekonomian. Nah ini kelihatan bahwa bagaimana ekonomi Cina ya di first quarter itu turun 6,8%. Nah jadi ini kira-kira yang akan dialami oleh Amerika nanti. Amerika, Inggris, Jerman, Indonesia pasti angka first quarter-nya itu turun, angka second quarter-nya turun ya. Kalau Indonesia Januari Februari masih buka ekonominya, Maret second minggu ketiga minggu keempat baru ekonominya Indonesia baru kemudian melambat. Sedangkan bulan Januari baru Februari masih buka ekonominya. Nah, jadi kalau Indonesia kita akan lihat ekonomi Indonesia angka kuartal 2-nya lebih rendah daripada angka kuartal pertama. Selanjutnya, nah kalau kita lihat di chart ini memang agak ruwet ya chartnya, tapi dilihat aja yang angka Tiongkok yang paling kanan atas, kelihatan bahwa Tiongkok karena ekonominya sudah buka di bulan Maret, maka kemudian ekonominya Tiongkok itu naik ya, ekonominya Tiongkok itu kelihatan ada recovery di bulan Maret dan nanti di bulan April juga ekonominya Tiongkok tentu lebih recover lagi. Jadi ini yang kita harapkan mudah-mudahan terjadi di Indonesia. Mudah-mudahan kalau PSBB-nya selesai akhir Mei atau selesai awal Juni maka kita akan lihat ekonomi mulai bergerak di kuartal 3 dan kemudian berlanjut di kuartal 4. Selanjutnya, perlambatan ekonomi, terjadinya penurunan demand pasti membuat sektor komoditas juga tertekan ya. Bapak Ibu mungkin masih ingat kalau tahun 98 pada saat itu manufaktur tertekan, tetapi sektor komoditas pada saat itu bagus. Karena apa? Karena yang krisis Indonesia, tapi Cina sebagai pembeli komoditi dia tidak krisis, Amerika sebagai pembeli komoditi dia tidak krisis, Eropa sebagai pembeli komoditi dia tidak krisis. Sedangkan rupiahnya dari 2.000 menjadi 17.000 pada saat itu. Sehingga pada saat tahun 98 yang terjadi adalah ekonomi Jawa kolaps, tapi ekonomi di luar Jawa itu pada saat itu cukup baik karena penghasil komoditi ada di luar Jawa, mereka menikmati harga komoditi yang bagus, mereka menikmati rupiah yang pada saat itu melemah. Nah, itu yang terjadi di tahun 98. Tapi karena ekonomi Indonesia itu 60% isinya Jawa, GDP-nya adalah di Jawa, sehingga pada saat itu tetap saja tahun 98 ekonomi kita melemah 13% negatif. Nah saat ini yang terjadi adalah harga komoditi kolaps semua karena seluruh dunia kolaps. Nah sehingga tidak ada permintaan terhadap komoditi, bahkan harga minyak itu sempat mencapai minus. Kok ada pertanyaan, kok bisa harga minyak menjadi negatif? Itu artinya si supplier minyak bersedia menjual harganya itu sampai nol, kemudian sekaligus membayarin untuk tankinya, untuk penyimpanannya gitu, sehingga biaya penyimpanannya pun dia bayarin gitu, karena minyak melimpah di mana-mana pada saat demand collapse gitu. Selanjutnya, nah saya sekarang masuk ke situasi saat ini ya, Bapak Ibu, situasi pasar keuangan dibandingkan Maret, situasi saat ini lebih baik. Tapi tentu situasi saat ini belum situasi pada saat awal Januari. Ya. Karena awal Januari situasi ekonomi kita mengira bahwa COVID itu hanya ada di China, tidak akan menjalar ke negara-negara lain. Pada saat itu semua orang optimis. Kemudian Maret semua panik, ya, pasar keuangan panik. Kemudian kita lihat di grafik itu bagaimana volatility index misalnya naik, kemudian mulai membaik. MSCI index adalah indeks dari stock market di negara-negara berkembang dan negara-negara maju.
kita lihat di bulan Maret itu turun, kemudian di bulan April mulai ada recovery. Begitu juga dengan Bloomberg Emerging Market Capital Flow. Capital flow itu banyak sekali terjadi sehingga indeksnya turun jauh, kemudian mulai April mulai meningkat. Tetapi tentu belum kembali kepada situasi normal karena memang situasi belum kembali ke normal. Tetapi kita dari sisi indeks keuangan, dari sisi harga saham, dari sisi kurs rupiah, kita lihat bahwa situasi sudah membaik dibandingkan situasi pada saat bulan Maret. Ya, selanjutnya ini kita lihat juga bagaimana chart dari indeks harga saham di Indonesia. Kita lihat bahwa indeks harga sahamnya sudah mulai membaik ke level sekitar 4.500, 4.600, pada waktu pernah terpuruk ke 3.900, 3.800. Kurs rupiah juga pernah hampir mencapai 17.000, sekarang sudah kembali ke 15.300, 15.200. Jadi kita sudah melewati masa itu, apalagi tanda-tanda bahwa jumlah pasien yang sembuh sekarang sudah lebih banyak daripada pasien yang meninggal. Selanjutnya, nah ini juga sama, data-data tentang capital inflow dan outflow. Jadi yang sebelah kanan menunjukkan capital inflow dan outflow, yang ke bawah itu artinya outflow. Nah kita lihat outflow yang terjadi paling besar itu di minggu ketiga bulan Maret, ya kelihatan di sebelah kanan itu garisnya ke bawah bar chartnya. Kemudian sekarang sudah mulai bar chartnya mulai yang ke bawahnya mulai sedikit gitu. Mungkin selanjutnya ini juga sama, sebenarnya hanya menunjukkan tentang bagaimana situasi outflow yang terjadi, kemudian terjadi memang outflow di saat ini, pada saat kemarin bulan Maret itu outflow-nya besar sekali, jauh lebih besar dibandingkan outflow pada saat terjadi tahun 2008 dan 2013. Itu yang sebelah kanan menceritakan hal tersebut. Nah, bagaimana dengan stock market performance? Ini sampai tanggal 13 April. Stock market performance April dan Maret itu semua masih negatif ya. Brasil masih negatif, Filipina masih negatif, Singapura masih negatif. Artinya apa? Artinya semua masih pesimis, semua masih pesimis. Tetapi kita lihat China itu negatifnya paling kecil. Karena apa? Karena China-nya ekonominya sudah mulai buka. Nah, jadi harapan kita kalau memang ekonomi Indonesia beneran bisa mulai buka di bulan Juni, maka mudah-mudahan kemudian terjadi recovery juga di financial sector. Ini adalah tabel pemerintah untuk skenario di mana pertumbuhan ekonomi kita itu diperkirakan 2,3%. Ya, tentu ada skenario yang lebih buruk dari ini. Skenario buruk dari ini sampai angkanya minus 0,4. Ada lagi skenario lebih buruk lagi, kalau nggak salah World Bank itu memberikan range bisa sampai minus 3 gitu. Nah itu tergantung berapa lama work from home-nya dan berapa banyak namanya virus ini bisa terjadi kembali gitu. Jadi misalnya ekonomi dibuka kemudian virusnya ada lagi, ekonomi dibuka virusnya ada lagi, maka itu bisa kemudian terjadi pemburukan ekonomi yang jauh lebih drastis dari saat ini. Jadi kalau kita lihat angka ini 2,3%, itu skenario gimana? Angka kuartal 1 ekonomi Indonesia yang kira-kira di bulan Mei nanti akan diumumkan, itu pemerintah memperkirakan masih angka 4,5 sampai 4,7. Ya, karena apa? Karena Januari Februarinya masih operasi normal Indonesia. Bahkan sampai minggu kedua Maret ekonomi Indonesia masih operasi normal. Jadi kuartal 1 itu masih angka sekitar 4,5 4,7. Tapi kuartal 2-nya sudah operasi tidak normal sehingga kita lihat hanya angka 1,1. Kemudian kuartal 3 1,3, kuartal 4 2,4. Nah, kalau kita lihat angka kuartal 2 1,1 itu apa yang negatif? Yang negatif PMTB. PMTB itu apa? Kegiatan investasi. Kegiatan investasi yang tadinya plus 3 menjadi minus 0,3 karena nggak ada yang melakukan investasi. Kemudian pemerintah saja yang melakukan pembelanjaan lebih besar buat sektor kesehatan, buat berbagai sektor untuk bansos, supaya untuk menolong ekonomi. Tapi sektor APBN itu terhadap ekonomi Indonesia itu besarnya hanya sekitar 12% sampai 15% dari ekonomi Indonesia. Sektor ekspor kolaps, minus 18%. Karena
ekspor kita diekspor ke Cina, ke Amerika, ke Eropa, semua juga mereka sedang mengalami perlambatan ekonomi. Nah, saya akan bicara tentang di Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu diterbitkan adalah dalam rangka untuk pemerintah bisa melakukan proaktif ya, proaktif terkait dengan APBN dan juga terkait dengan stabilitas sektor keuangan. Terkait dengan APBN misalnya bahwa karena pembelanjaan pemerintah untuk sektor kesehatan harus dinaikkan, karena penerimaan pemerintah terkait pajak menurun, karena juga harus dilakukan insentif-insentif kepada dunia usaha, sehingga beberapa penerimaan pajak ditiadakan atau ditangguhkan, sehingga kemudian defisit pemerintah diperbolehkan meningkat sampai lebih dari 3%. Jadi diperkirakan defisit pemerintah bisa sampai angka sekitar 5,1%. Nah, untuk itu diperlukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Karena kalau tidak, harus melalui mekanisme APBN biasa melalui proses DPR, padahal semua sedang work from home sehingga susah dilakukan. Kemudian juga mengantisipasi jika saja terjadi sesuatu di sektor keuangan. Ini hanya antisipasi ya. Karena kita lihat di berbagai negara juga pemerintahnya melakukan antisipasi. Sehingga jika terjadi apa-apa di sektor keuangan, itu BI bisa melakukan tindakan-tindakan yang extraordinary. Ya. BI sudah diperbolehkan untuk membeli obligasi pemerintah di pasar primer untuk membiayai APBN. LPS melakukan penjaminan, bisa melakukan penjaminan di luar simpanan bank. Saat ini simpanan bank dijamin oleh LPS sampai 2 miliar, bisa dinaikkan lebih dari 2 miliar, bahkan penjaminan bisa mencakup blanket garansi jika memang diperlukan. Jika memang diperlukan. Ini semua adalah sifatnya adalah antisipatif saja jika diperlukan. Kemudian juga OJK diberikan kewenangan untuk memaksa bank yang sakit harus mau merger. Karena biasanya bank-bank yang sakit manajemennya ataupun pemiliknya itu sering tidak mau kooperatif, sehingga sulit untuk dicarikan jalan keluar. Nah, sedangkan sekarang OJK melalui Perpu diberikan wewenang untuk melakukan merger. Kemudian bansos sudah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk supaya daya beli masyarakat di sektor terbawah itu bisa terbantu. Ada perluasan kartu sembako, ada transfer dana, ada melalui dana desa, semua dilakukan. Misalnya untuk sektor kesehatan ada tambahan 75 triliun, untuk social safety net itu ada 110 triliun, tambahan semua ini, dan ini tentu kemudian harus di-finance. Nah, financingnya dari mana? Financingnya adalah gabungan dari pasar dan juga dari sebagian dari Bank Indonesia. Begitu. Mungkin saya masuk ke halaman 29. Yang paling terdampak saat ini adalah perdagangan besar eceran. Tapi kalau lewat belinya lewat e-commerce mungkin tidak terdampak gitu kan. Transportasi yang jelas sekarang dengan ada PSBB, bus nggak boleh jalan, kereta api nggak boleh jalan, pesawat terbang nggak boleh jalan, semua kena. Sektor tourism, industri pengolahan yang melakukan ekspor dan sebagainya pasti terkena. Jasa pembiayaan, kredit motor dan sebagainya, terutama yang di daerah-daerah yang terkena PSBB, pasti itu juga semua terkena begitu. Nah, pemerintah menyediakan apa untuk membantu terkait dengan sektor keuangan? Pemerintah sudah menyiapkan melalui Perpu ini dan saat ini sedang disiapkan peraturan pemerintahnya. Peraturan pemerintah adalah sebagai pelaksanaan dari Perpu, yaitu skema tentang penyertaan modal negara, skema tentang penempatan dana pemerintah, skema tentang investasi pemerintah, skema tentang penjaminan kredit. Nah, ini skema-skema ini sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk jika memang sektor keuangan memerlukan bantuan dari pemerintah. Dan dana disediakan oleh pemerintah untuk program dukungan ekonomi nasional ini adalah 150 triliun rupiah begitu. Saya sekarang mungkin sekedar menunjukkan saja bagaimana sih kondisi sektor keuangan saat ini di halaman 38. Jadi di bulan
Januari Februari non performing loan dari perbankan Indonesia itu rendah ya, 2,8%. Ya, sebelah kanan bawah itu ada angka 2,8%. Dan kecukupan modal perbankan Indonesia itu cukup tinggi di dunia ya, sekitar 22% sampai 23%. Nanti bisa juga dikonfirm oleh Pak Supriyatno. BPD bagaimana karnya juga setahu saya juga antara 20 sampai 22%. Jadi kecukupan modal perbankan itu kuat, NPL-nya 2,8%. NPF di sektor perusahaan pembiayaan juga angkanya sekitar 2,6. Nah, jadi bagaimana kira-kira NPL akan menjadi berapa? Tergantung kalau ekonomi memang bisa buka di bulan Juni, berarti ekonominya kan hanya tutup di bulan April sama Mei. 2 bulan ekonomi tutup, ya, terutama di Pulau Jawa. Nah, kira-kira NPL-nya naik berapa? Kalau menurut saya NPL-nya harusnya naiknya nggak banyak, karena cuma 2 bulan tutup. Tapi kalau kita ternyata mengalami ekonomi itu harus tutup karena virusnya nggak berhenti-berhenti, maka itu kita akan mengalami NPL yang menaik secara signifikan. Kalau NPL menaik signifikan, maka kemudian perbankan harus menambah modal. Tapi mudah-mudahan ini, kalau saya lihat dari membaiknya kurva penularan ini, ya, kurva COVID-nya sudah membaik, di berbagai negara juga membaik, di Jakarta juga membaik, maka mudah-mudahan PSBB-nya benar-benar bisa berakhir di akhir Mei, sehingga kita hanya mengalami pemburukan aset quality di sekitar April sama Mei, yang mudah-mudahan itu tidak besar. Mudah-mudahan itu tidak besar. Karena apa? Karena suku bunga juga rendah. Berbeda dengan rumus tahun 98 di mana pada saat itu suku bunganya sampai 40% kredit. Sedangkan sekarang suku bunga kredit, suku bunga Bank Indonesia itu semua berada di bawah ya. Di bawah, dan dilakukan pelonggaran moneter sehingga kami sih perkirakan bahwa dengan skenario ini kalau PSBB bisa segera diakhiri di akhir Mei atau di awal Juni, maka pemburukan NPL itu tidak akan signifikan, dan mudah-mudahan itu yang terjadi. Mungkin saya stop dulu di sini. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Mirza. Memang menarik sekali yang disampaikan, sehingga saya harus mengingatkan waktu Pak Mirza, karena memang beliau secara serius menyiapkan sangat komprehensif dan lengkap. Jadi mungkin nanti bisa kita sambung waktu ada tanya jawab. Berikutnya saya mohon Pak Supriyanto sebagai Ketua Asbanda, di samping juga sebagai Dirut BPD Jateng, untuk menyampaikan makalahnya. Mudah-mudahan bisa maksimum sampai 20 menit Pak, atau 25 menit, karena kita nanti akan ada Pak Suwandi dan juga tanya jawab. Kami persilakan Pak Nono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pak Krisna, Pak Mirza, Pak Suwandi, juga teman-teman peserta webinar. Rasanya pagi ini saya juga mulai hidup kembali, karena setelah work from home itu rasanya kita tidak ada kontak sosial dengan teman-teman. Maka secara sekilas kami akan dalam forum yang sangat terhormat ini, terima kasih kepada LPPI yang telah memberi kesempatan untuk memberikan insight sekilas tentang keberadaan atau situasi yang terkait dengan BPD atau Bank Pembangunan Daerah. Memang kalau tadi Pak Mirza sudah sedikit panjang lebar, beliau sudah menjelaskan bagaimana ketika krisis terjadi di 98 perbedaannya dengan saat ini. Kalau di 98 sekitar dan tahun 2000-an sekian itu, bahwa sektor informal termasuk UMKM itu tidak begitu terkena, karena pada saat itu menjadi buffer. Justru pada saat ini yang paling terkena adalah sektor informal dan UMKM. Oleh karena itu saya kira tidak salah LBPI meminta saya untuk itu, dan saya kira hadir di sini teman-teman dari perbankan, bank daerah, termasuk juga BPR. Saya kira saya tidak akan banyak berpanjang lebar, nanti sifat dari presentasi saya men-trigger saja dari apa yang
best practice yang kami saat ini lakukan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari 27 BPD seluruh Indonesia, termasuk Bank Banten tentunya, kalau kita lihat sementara sampai sekitar akhir Januari 2020, maka kinerjanya so far so good, ya. Pasar industri perbankan nasional BPD ini size-nya pangsa pasarnya sekitar 8 atau 9%, ya. Kemudian modalnya sekitar 6%. Jadi total aset per Januari itu sekitar 687 triliun, dana pihak ketiga 530, begitu juga kredit yang disalurkan sekitar 458 dan modal intinya sekitar 78 triliun. Dan dari financial highlight kinerja keuangannya per Januari 2020, baik itu modal minimum, ROA, buku, NPL, kinerja NPL kita 2,2. Jadi relatively masih cukup bagus. Kita untuk pada tahapan bagaimana COVID-19 ini muncul. Indonesia memasuki masa COVID-19 relatif kurvanya agak curam, artinya bahwa dibandingkan negara-negara di Asia, kita ini mengalami sebuah percepatan di dalam pandemi COVID-19 ini. Nah, bagaimana hal ini berefek pada sektor keuangan khususnya BPD? Kita lanjutkan pada gambar selanjutnya. Tadi, nah ini saya ingin memberikan sedikit gambaran apa yang sudah disampaikan oleh Pak Mirza tadi. Bagaimana OJK serta-merta melalui POJK nomor 11 langsung melakukan relaksasi. Karena apa? Karena impact dari COVID-19 ini bukan hanya pada sektor perbankan, tapi pada pasar komoditas tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Mirza. Sekarang ini kan terjadi penurunan yang hebat di sisi permintaan baik itu jasa maupun produk, katakanlah turisme, ya. Penerbangan, ini tentu akan berakibat langsung pada perusahaan-perusahaan yang terkait. Yang jelas adalah menurunnya earning. Nah, penurunan earning itu akan jelas diikuti oleh adanya disrupsi di sektor supply chain. Yang ini nanti tentu saja juga akan disampaikan oleh pembicara berikutnya. Tapi yang juga harus kita ingat bahwa COVID-19 ini juga berakibat dari kemungkinan besar terjadinya layoff tenaga kerja. Nah, oleh karena itu, makanya sektor UMKM ini mendapatkan prioritas. Untuk kita harapkan, memang ada 1-2 sektor ekonomi yang meningkat. Misalnya beberapa nasabah kami di tekstil, di garment, saat ini mereka tidak produksi garment, tapi mereka saat ini justru shifting production ke produksi masker, hazmat, dan ini cukup tinggi juga permintaannya. Artinya apa? Bahwa di saat-saat seperti ini ada saja sektor-sektor industri yang juga bisa diharapkan untuk tampil. Nah, yang perlu kita jaga bersama-sama, jadi tadi juga sudah disinggung banyak oleh Pak Mirza, adalah jangan sampai pasar keuangan ini kemudian men-trigger ke arah yang lebih parah lagi, sehingga terjadinya kemungkinan potensi financial contagion. Kalau ini terjadi, saya kira ini tidak kita harapkan bersama. Oleh karena itu, harapan kita bersama mudah-mudahan COVID-19 ini bisa cepat berakhir di dalam 2-3 bulan terakhir ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya secara singkat hanya ingin memetik dari beberapa jurnal maupun penerbitan-penerbitan yang intinya seberapa jauh respon kebijakan sektor keuangan itu terhadap COVID-19. Ada 4 area yang dilakukan oleh sementara negara-negara, di antara isu bagaimana terkait mengendalikan labor atau manpower atau tenaga kerja. Pendekatannya bisa dengan kalaupun toh itu ekstrimnya layoff, maka mungkin yang
bisa menyelamatkan biasanya pendekatan bekerja paruh waktu atau juga salary-nya 50% atau dikurangi. Begitu juga pendekatan di sektor structural policy, di kebijakan-kebijakan yang struktural, termasuk juga beberapa inisiatif bahwa digitalisasi khususnya industri perbankan menjadi is a must ya, bukan nice to have lagi. Nah, ini memang ada juga semacam apa ya, blessing in disguise, khususnya di teman-teman industri perbankan. Pada saat ini semakin disadari bukan mereka kompetitornya adalah teman-teman dari fintech saja, tapi mereka dengan adanya COVID-19 ini bahwa agenda-agenda teknologi yang sementara ini terbelakang atau tertunda, maka kita men-speed up terhadap kebutuhan digitalisasi. Kemudian dari sisi kebijakan-kebijakan keuangan, termasuk juga kebijakan-kebijakan teks. Untuk lebih jelas lagi pada gambar berikutnya, saya sampaikan ini adalah studi yang dilakukan oleh OECD terhadap kebijakan 55 negara yang saat ini terdampak dari COVID-19. 4 policy, yakni pertama dari sisi manajemen ketenagakerjaan, kemudian deferral ini adalah penangguhan pajak, ya, income, corporate tax, termasuk VAT yang biasanya ini juga sangat diharapkan pendapatan oleh negara-negara yang banyak mengharapkan dari sisi tourism, kemudian financial instrument dan structural policy. Kalau kita lihat sejenak di mana Indonesia, dari 55 negara yang mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dari 4 sektor ini, maka terlihat bahwa saat ini khususnya Indonesia, tadi dijelaskan oleh Pak Mirza, pendekatan-pendekatan yang sifatnya stimulus ya, di bidang perpajakan sudah kita lakukan, dan juga mengenai POJK nomor 11 terkait dengan subsidi penangguhan suku bunga dan termasuk penangguhan bayar utang pokok. Sedangkan di negara-negara lain mungkin lebih agresif, sehingga dalam kaitan ini mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Mirza, relaksasi terhadap Perpu itu memungkinkan baik OJK maupun LPS untuk bisa lebih aktif lagi memberikan, misalnya di sisi instrumen keuangan, beberapa negara sudah melakukan debt moratorium atau loan guarantees, ya, jaminan terhadap kredit. Maksud saya, selama ini asuransi, katakanlah bisa juga asuransi yang saat ini mengcover hanya sekitar 50-70%, mungkin saat ini memang perlu juga untuk meningkatkan jaminan asuransinya. Karena apa? Ambil contoh saja, KUR adalah produk di mana pembiayaannya tergantung dari dana bank. Kalau ini juga terganggu, saya kira ini akan menjadi juga sesuatu yang tidak kita inginkan. Termasuk juga direct lending. Sementara ini belum kita lakukan. Nah, kebijakan-kebijakan ini tentu saja akan diharapkan oleh sektor keuangan perbankan di dalam waktu dekat ini. Kemudian pada halaman berikutnya, saya ingin langsung pada seberapa jauh sekarang yang kita hadapi di sektor perbankan, khususnya BPDBD, termasuk juga teman-teman BPR. Ada beberapa isu yang kita handle day by day. Pertama, di sisi kredit manajemen. Saya kira dukungan pemerintah jelas dengan POJK nomor 11 ya. Tapi juga harus kita dihadapkan pada persoalan-persoalan ke depan. Kalau panas yang sifatnya sementara ini akan berkelanjutan, mudah-mudahan COVID ini bisa lenyap ketika 2-3 bulan. Tapi kalau lebih jauh dari itu, lebih lama dari itu, mungkin kita harus menyiapkan kerugian yang akan meningkat, termasuk CKPN kita akan meningkat. Kemudian dari sisi revenue, terjadi compression dari sisi pendapatan, jelas dari kualitas kredit yang mungkin saja mempengaruhi penurunan,
jelas akan terkait dengan kualitas net interest margin bank. Kemudian dari sisi payment revenue-nya juga akan terganggu, dan juga revenue yang lainnya, termasuk non-interest pendapatan yang sifatnya non-bunga. Nah, juga isu lainnya yang ingin juga kami sharing, mungkin ini akan nanti teman-teman juga dari teman-teman perbankan bisa ikut lebih menyemarakkan dalam suasana webinar ini. Customer service dan advice provision ini menjadi sesuatu yang sekarang ini perlu sekali kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, saya kira masing-masing BPD mengelola lebih dari puluhan ribu pada saat yang sama untuk meminta relaksasi. Sehingga tadi pagi kami baru saja mengumpulkan teman-teman cabang. Apa yang terjadi di cabang? Bahwa ledakan-ledakan permintaan terhadap relaksasi ini dihadapkan pada satu sisi, dan satu lainnya ada keterbatasan tenaga kerja kita untuk menangani ini. Sehingga virtual SME, virtual relationship manager, virtual account analysis menjadi sesuatu yang perlu kita pikirkan bersama. Tentu saja ini nanti akan juga terkait dengan OJK. Kemudian juga isu yang terdampak di COVID-19 ini juga terkait dengan operating model, termasuk juga digitalisasi sekali lagi. Jadi inovasi-inovasi yang sifatnya mengarah pada long term value ini harus dilakukan oleh teman-teman kalau tidak ingin pasarnya hilang. Nah, kebetulan BPD ini masih memiliki captive market ini blessing in disguise juga, yaitu pegawai negeri. Nah, kemudian saya ingin sedikit juga men-share apa yang saat ini dirasakan oleh teman-teman perbankan, termasuk juga BPD, sebagai isu-isu yang lebih tajam. Yakni pertama, kita dihadapkan pada isu liquidity, ya. Sehingga liquidity management termasuk juga stimulus yang didukung oleh Bank Indonesia ini sampai kapan ini juga menjadi sesuatu pertaruhan bagi industri perbankan. Karena pertanyaan yang menarik ada, bila terjadi kebutuhan atau short liquidity, maka tentu perbankan akan dihadapkan pada apa yang harus dilakukan di dalam kaitan untuk mengelola liquidity management ini. Juga isu yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai permodalan, capital management. BPD ini saat ini 27 BPD ada yang masih buku 1, buku 2, buku 3. Ini juga rentan terhadap isu ini. Karena apa? Karena permodalannya yang terbatas. Apa yang akan terjadi apabila CKPN-nya meningkat, ya, maka sejauh mana peningkatan volatilitas ini akan terpengaruh pada risk weighted assets, dan juga apa yang akan terjadi pada skenario terburuk. Ini yang mungkin belum bisa kita lakukan, tapi skenario-skenario ini sudah kita coba amati secara sama. Kemudian juga antisipasi di industri perbankan terkait juga revenue and cost management. Inilah saatnya bagi kita, khususnya di BPD saat ini, kami melakukan efisiensi, termasuk kesiapan exit policy apabila terjadi ekonomi memburuk. Karena di ekonomi ini, di dunia perbankan ini ada pemeo bahwa kalau terjadi krisis, maka yang akan terakhir terkena itu adalah sektor perbankan. Ini yang tidak kita inginkan tentu saja. Termasuk juga upaya-upaya untuk ini adalah kita meningkatkan non-interest income. Demikian juga di back office kita juga ada nih permasalahan yang perlu kita selesaikan dengan dampak COVID-19 ini, termasuk juga bagaimana kita mengelola adanya penurunan kualitas agunan, kualitas rating atau kualitas kredit nasabah akan terganggu, termasuk juga bagaimana agunan-agunan yang sementara ini secara book value masih wajar, apakah ke depan masih seperti itu, sehingga bank perlu meningkatkan juga
isu-isu ini menjadi sebuah isu sentral. Selanjutnya, dalam kesempatan yang singkat ini, juga ingin saya sampaikan terkait dengan market risk, ya, kemudian yang sifatnya juga non-financial risk, ini semuanya ada di lingkungan perbankan termasuk BPD saat ini. Nah, sedikit saja sebagai gambaran agar diskusi ini menjadi lebih menarik, kami sampaikan kepada peserta webinar yang terhormat bahwa saat ini untuk BPD seluruh Indonesia ada sekitar kurang lebih 139.000 debitur yang terdampak COVID-19 atau senilai 35,94 triliun. Dan ini terjadi di mayoritasnya adalah di BPD-BPD yang permodalannya termasuk di buku 2. Ya. Kalau kita lihat dari number of account-nya, jumlah nasabahnya, maka 58% lebih itu ada di buku 2. Begitu juga dari sisi saldo debitnya ada 53,77% ada di buku 2. Apa artinya? Ini harus mendapatkan penanganan yang lebih serius, karena kalau tidak, buku 2 ini kan permodalannya juga sangat terbatas. Maka kalau ini mudah-mudahan angka ini tidak bertambah. Kalau ini akan bertambah, maka ini akan we are in getting worse situation. Apalagi juga kalau di sini hadir juga teman-teman BPR, mungkin nanti bisa juga kita sharing bersama bahwa isu liquidity management juga ada pada BPR, khususnya BPR kita ini punya kebijakan seperti yang sekarang kita membantu teman-teman BPR ini juga, mereka juga jelas akan terkena secara langsung. Nah, sebagai akhir dari sedikit skenario dari apa yang kami hadapi, jadi pelaksanaan relaksasi kredit BPD berjalan sesuai dengan rencana, sesuai dengan POJK nomor 11. Ya, saya kira teman-teman juga sudah mengetahui kebijakan apa. Ada beberapa 7-8 kebijakan restrukturisasi, dari penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, penundaan pembayaran pokok, penangguhan bunga, perubahan angsuran kredit, dan perubahan angsuran kredit yang tidak tetap per bulan. Ini semuanya kita lakukan bukan hanya terkait dengan POJK nomor 11, tapi kita sangat berkepentingan terhadap kelangsungan dari sustainability dari BPD itu sendiri. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sedikit bisa memberikan insight agar kita dalam diskusi nanti bisa lebih hangat secara seksama, dan mudah-mudahan harapan kita bahwa COVID-19 ini bisa segera kita lepas dari persoalan itu. Saya kira ini sedikit sharing saya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nano yang dalam kesibukannya menyempatkan untuk hadir dan memberikan inspirasi kepada kita semua terkait dengan bahan yang ditayangkan tadi. Terima kasih Pak Nano. Dan kita sambut Pak Suwandi untuk menyampaikan makalahnya selaku Ketua APPI. Dan ini sangat menarik sekali bahwa kita mencoba melihat sisi ini tidak hanya dari perbankan, tetapi juga dari lembaga keuangan bukan bank atau industri non-bank, yang mungkin akan menjadi kelengkapan para peserta untuk melihat bagaimana dampak COVID-19 ini. Kami persilakan Pak Suwandi. Terima kasih Pak Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Mirsa, Pak Krisna, Pak Edi Setiadi, beserta tim yang telah mengundang saya untuk melakukan sharing terhadap industri keuangan non-bank, khususnya perusahaan pembiayaan. Kita ketahui seperti yang disampaikan oleh Pak Mirsa bahwa pada tanggal 2 Maret pemerintah mengumumkan COVID-19 mulai masuk ke wilayah Indonesia, dan beberapa perusahaan telah mengambil langkah untuk working from home. Di perkiraan tanggal 20 Maret, kami perusahaan pembiayaan beserta seluruh masyarakat, juga mungkin industri keuangan pada khususnya,
telah mendengarkan video press conference dari Pak Wimbo Santoso yang menyampaikan bahwa diharapkan industri keuangan segera melakukan pendekatan kepada debitur, di mana ada POJK 11, tadi sudah disampaikan oleh Pak Supriyatno juga bahwa POJK 11 memang awal-awalnya dibuat pertamanya adalah untuk perbankan, namun tidak terbatas pada persiapan tersebut. Sebenarnya POJK untuk industri keuangan non-bank juga lagi sedang dipersiapkan, tapi isinya tidak akan banyak berbeda. Dan sekarang saat ini POJK 14 sudah keluar dan minimal mengcater maksud dan tujuan dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua OJK. Akibat dampak tersebut dari press conference mungkin dilanjutkan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden terkait juga di mana kita harus membantu debitur-debitur kita, terutama yang berpenghasilan tidak tetap atau di sektor informal, dan ini pasti banyak nasabah-nasabah yang ada di perusahaan pembiayaan. Kita ketahui perusahaan pembiayaan banyak membiayai debitur-debitur yang seringkali kita dengar adalah non-banking customers atau non-bankable. Nah, itu dulu di awal-awal itu sering kita dengar bahwa banyak pembiayaan terkait sepeda motor dan mobil. Perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian bahwa data industri perusahaan pembiayaan Indonesia saat ini ada 183 perusahaan, di mana piutang pembiayaan per Februari 2020 ada kurang lebih sekitar 452 triliun. Ini adalah yang on balance sheet, yang artinya perusahaan pembiayaan mendapatkan pinjaman dari perbankan 80% atau dari surat berharga atau dari permodalannya sendiri yang menggunakan dengan konsep executing atau kita memberikan pinjaman kepada debitur, kalau debitur tidak bayar, resikonya ada di perusahaan pembiayaan. Sementara dari 452 triliun ini sebenarnya ada portfolio lain yang kita namakan off balance sheet, kurang lebih sekitar 170 triliun dalam konsep joint financing atau channeling. Nanti saya jelaskan apa maksud dari joint financing dan channeling. Lebih kepada joint financing ini, sebenarnya kami hanya sebagai intermediary memberikan pinjaman kepada debitur, tapi portofolionya ada di perbankan. Nah, kenapa seperti itu? Konsep daripada pembiayaan yang ada di kami, karena dari 183 perusahaan, ada kurang lebih cukup banyak, di mana 20-30 perusahaan itu dimiliki oleh perbankan. Nah, konsep joint financing dan channeling, di mana kalau perbankan memiliki perusahaan pembiayaan, ini tentunya konsep joint financing dan channeling adalah sangat bermanfaat. Dari 452 triliun aset perusahaan pembiayaan atau yang executing, perlu juga diketahui 60-70% ada di pembiayaan roda 2 dan roda 4, kurang lebih sekitar 300 triliun. Nah, ini kira-kira profil dari perusahaan pembiayaan dengan total lebih dari 200.000 pekerja yang bekerja di perusahaan pembiayaan. Dari program ataupun yang sudah disampaikan oleh pemerintah, APPI pada tanggal 29 Maret segera mengumumkan kepada anggotanya, memberikan arahan karena berkonsultasi dengan OJK juga di dalam waktu yang sangat sempit antara 24 Maret sampai dengan 28 Maret, untuk kita merumuskan langkah-langkah restrukturisasi apa yang harus dilakukan atau keringanan kepada debitur karena kita tidak punya POJK-nya waktu itu. Nah, kita menerbitkan hampir sama dengan apa yang disampaikan di POJK 11. Berarti kita hanya membantu kepada debitur yang terdampak COVID-19, yang mempunyai pendapatan tidak tetap, bekerja di sektor informal, atau UMKM sampai dengan 10 miliar rupiah. Setelah pengumuman kami, diikuti oleh pengumuman perusahaan pembiayaan 183 perusahaan tersebut, kami terus memonitor perkembangan dari berapa banyak debitur yang telah mengajukan proses restrukturisasi ini dari seluruh perusahaan yang ada. Nah, kita bisa lihat di tayangan presentasi saya, ada kurang lebih 583.000 debitur yang telah mengajukan permohonan restrukturisasi dengan jumlah kontrak permohonan masih dalam proses 358 dan yang sudah disetujui 202 atau 203.000. Nah, situasi ini terus berjalan. Kita terus melakukan pendataan tiap hari bersama OJK dan OJK meminta kepada kita juga untuk
segera menyampaikan laporan-laporan tersebut sehingga kita bisa menghitung secara kuantifikasi dampaknya seperti apa nanti ke depannya. Next. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang perlu juga dipahami bahwa pada saat pengumuman tersebut atau melalui video conference dari pemerintah maupun OJK, tentu OJK perlu melalui humasnya menyampaikan maksud dan tujuan daripada apa yang disampaikan dalam video conference oleh Bapak Presiden maupun Bapak Ketua OJK Pak Wimbo Santoso. Nah, di masyarakat banyak multitafsir yang hanya melakukan atau video tersebut hanya mengambil sepenggal daripada video tersebut, sehingga yang paling utama yang paling populer adalah di mana debitur itu atau tafsiran daripada masyarakat secara luas boleh libur cicilan 1 tahun. Padahal POJK menyebutkan POJK-nya maksimal 1 tahun, namun di dalam rangka keringanan cicilan tersebut itu melihat beberapa konsep-konsep untuk restrukturisasi, yaitu penurunan bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, dan seperti yang ada di tayangan saya juga. Nah, terkait adanya himbauan tidak boleh eksekusi, OJK pun juga setelah mengklarifikasi bahwa penarikan kendaraan masih boleh untuk yang macet dan yang telah macet lama dan tidak mengajukan keringanan sebelum dampak COVID-19 dapat dilakukan sesuai dengan koridor hukum. Namun kita juga ketahui bahwa hanya sedikit sekarang proses-proses collection yang berjalan ataupun penagihan-penagihan yang ada, karena di masyarakat sendiri juga telah banyak penolakan dari kunjungan-kunjungan penagihan. Bahkan sebenarnya perusahaan pembiayaan telah mengantisipasi, kita tidak lagi mengatakan penagihan, tetapi kita menyampaikan penjemputan tagihan, karena debitur-debitur kita juga masih banyak yang baik kok. Artinya bahwa mereka mau membayar, tapi mereka nggak berani keluar rumah. Nah, kita jemput tagihan tersebut. Next. Nah, ini yang saya sampaikan bahwa yang kita sulit saat ini, walaupun kita diperbolehkan eksekusi dan segalanya, jangankan eksekusi, kita mau melakukan restrukturisasi saja atau rescheduling, itu menjadi sulit. Karena setelah adanya pengumuman yang dilakukan, begitu banyak dari kepala-kepala daerah di beberapa daerah di wilayah di Indonesia, khususnya memang di Jawa, membuat pamflet-pamflet atau tayangan-tayangan brosur yang atau bahkan di tempat itu dipasangkan spanduk-spanduk yang isinya seperti ini, di mana kita dilarang, perbankan maupun perusahaan pembiayaan atau leasing dilarang untuk petugas pembiayaan untuk menagih hutang ataupun menjemput angsuran. Next. Nah, inilah adalah beberapa data yang nyata, surat-suratnya kami terima di beberapa daerah, bahwa ini pimpinan-pimpinan daerah melarang kegiatan penagihan. Kalau kita bisa merestruktur dan mereschedule, itu alhamdulillah baiknya. Dan sangat baik buat kita di mana melakukan restrukturisasi tersebut. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa penolakan kepala daerah di daerah-daerah menyebabkan kita menjadi sulit untuk melakukan pertemuan baik melalui internet, baik melalui daring atau apapun juga. Ada nasabah yang memang baik, ada nasabah yang memang yang ada unsur kesengajaan juga. Next. Nah, disinilah PPI melalui pengumuman-pengumumannya terus berusaha melakukan edukasi bersama seluruh perusahaan pembiayaan yang ada untuk tetap bersabar dan meminta kepada debitur untuk melalui proses email atau web untuk mendatangi kantor-kantor kita. Kita usahakan untuk tidak datang, tetapi kalaupun masih mau datang tapi tidak bergerombol, itu kita lakukan juga untuk melakukan proses restrukturisasi atau keringanan secepatnya. Next. Perlu diketahui apa yang disampaikan oleh pemerintah, baik OJK terkait larangan untuk eksekusi, ini pun juga kami coba menghitung dampaknya jika di masyarakat secara meluas berpendapat bahwa tidak boleh ada penagihan atau eksekusi yang berjalan. Padahal eksekusi sebenarnya sewajibnya dan sejogjanya masih boleh kita lakukan kalau debiturnya sudah bermasalah. Nah, ini paling tidak adalah dampak daripada angka, kalau saat ini 452 triliun, 70% ada di pembiayaan kendaraan bermotor, kalau tidak bisa melakukan eksekusi, kurang lebih kami mempunyai data setiap bulan kurang lebih 10% dari portfolio kami itu adalah dilakukan eksekusi. Jika kita menghitung datanya stop hari bulan Maret,
bulan Februari. Nah, ini data dampaknya bahwa 31 triliun kurang lebih adalah angka yang kita tidak bisa eksekusi, dan biasanya kalau pada saat kita eksekusi, kita jual, kita mengalami kerugian 40%, recovery kita kurang lebih 18,9 triliun terganggu. Nah, dari perhitungan tersebut, saya coba juga mengkalkulasi asumsi pembiayaan motor dan mobil itu adalah kurang lebih sekitar 70% dari 452 triliun, yang dimana totalnya adalah 316 triliun 400 rupiah. Dan dari angka tersebut, 30% adalah untuk pembiayaan sepeda motor, 70% untuk mobil. Apabila kami harus melakukan penundaan cicilan atau pembebasan bunga selama 3 bulan untuk motor dan mobil, dampak total beban bunga yang harus ditanggung oleh perusahaan pembiayaan adalah kurang lebih 5,2 triliun, sehingga total expected loss jika ini terjadi dan harus menjadi beban perusahaan pembiayaan kurang lebih selama 3 bulan ke depan adalah 24 triliun. Next. Ini yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam perusahaan pembiayaan memang kita diberi kesempatan untuk berkegiatan pembiayaan investasi, modal kerja, dan multiguna. Namun di dalam praktek keseharian kita dengan perbankan, karena 80% dana kita dari perbankan, kita mempunyai konsep dengan perbankan melalui joint financing dan channeling, di mana joint financing dan channeling ini kedua-duanya adalah lebih portfolionya banyak dibukukan di perbankan, sehingga perbankan nanti yang akan melaporkan kolektibilitasnya. Channeling khususnya 100% portofolionya ada di perbankan, kami hanya bertindak sebagai collecting agent. Kalau joint financing, kami bersama-sama perbankan memberikan pinjaman kepada debitur. Nah, joint financing ini adalah pembiayaan seperti small sindikasi atau club deal, di mana rata-rata modal dari perusahaan pembiayaan paling 1-10%, sisanya yang paling besar adalah perbankan. Nah, untuk executing tadi saya sudah sampaikan bahwa pendanaan dari perbankan, di mana bank memberikan pinjaman kepada perusahaan pembiayaan kepada debitur. Jika debitur tidak bisa membayar, kami harus menanggung resiko tidak bayar debitur, tetap kami harus membayar kepada perbankan. Nah, 3 konsep inilah yang ada saat ini di perusahaan pembiayaan. Next. Nah, terkait apa yang terjadi dari proses restrukturisasi, karena perusahaan pembiayaan sifatnya hanya sebagai intermediaries, kami ini menyalurkan dana dari perbankan kepada debitur, di mana posisi kami sebagai kreditur dengan debitur kami, tapi kami pun sebagai debitur dengan perbankan. Nah, apa yang diharapkan oleh pemerintah maupun oleh OJK, tentunya harapannya adalah bagaimana kita bisa membantu debitur-debitur yang tadi disampaikan terkena COVID, bekerja di sektor informal. Kita perlu bekerja sama juga dengan perbankan, karena kita bicara cash flow hari ini, bukan bicara P&L. Nah, jika banyaknya debitur yang mengajukan kepada kami untuk menunda pembayaran cicilan, atau hanya dibayar bunga, tapi kami harus membayar bunga dan pokok kepada perbankan, kami akan mengalami kesulitan likuiditas. Nah, harapan kami dengan perbankan adanya konsep mirroring. Artinya debitur yang kami berikan pinjaman, restrukturisasi dalam pola yang terbaik untuk debitur dan terbaik untuk perusahaan pembiayaan, pun kami juga harus mendapatkan restrukturisasi yang sama dengan perbankan agar secara cash flow kami tidak terganggu. Karena kalau kita bicara saat ini adalah tantangan terhadap restrukturisasi ini sendiri. Bagaimana tantangan ke depannya untuk memberikan pinjaman-pinjaman yang baru? Cukup banyak saat ini, 80% dari perusahaan pembiayaan sudah melakukan stop lending. Apakah ini keinginan perusahaan pembiayaan? Ada yang keinginan dan khawatir jika memberikan pinjaman lagi, nanti debiturnya klaim terkena dampak COVID dan tentu akan menjadi macet kembali atau direstrukturisasi. Tapi ada hal lain di mana banyak perusahaan pembiayaan telah dihentikan likuiditas dari pinjamannya dari perbankan, walaupun masih ada plafon pinjaman yang terbuka yang bisa ditarik. Nah, inilah situasi yang dimana kita harus melihat posisinya. Jika kita ingin terus kembali recover terhadap ekonomi kita, sebaiknya bukan hanya kita bicara hari ini bagaimana restrukturisasi ini bisa kita jalankan dengan proses yang baik, proses edukasi yang baik kepada debitur, tapi juga likuiditas bisa tersedia buat perusahaan pembiayaan. Next. Nah, ini yang
saya sampaikan tadi, bahwa kita harus melakukan secara bersama antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan juga dengan perbankan. Jika tidak, akan ada domino efek yang cukup berat buat kami di perusahaan pembiayaan. Next. Ini adalah sesuatu yang ilustrasi yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Contoh misalnya perusahaan pembiayaan memberikan pinjaman mobil 100 juta rupiah kepada seseorang debitur dengan tenor 60 bulan, bunga efektif 18%. Saya menyampaikan di sini bunga efektif karena memang seringkali kita menggunakan bunga flat, tapi kita dalam asumsi ini kita lebih baik pakai bunga efektif dengan angsuran sebesar 2.540.000 Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini kita lihat debitur pada angsuran kedua 1 dan 2 masih membayar. Tiba-tiba dia tidak sanggup membayar karena dampak corona. Saya asumsi di angsuran kedua, tapi bisa saja terjadi di angsuran keempat, kelima, ke-12, Nah, dengan apa yang terjadi, kondisi awal 18% bunganya, cicilan 2540, debitur akan harus membayar 60 kali dengan total angsuran 152.400.000. Nah, kondisi restrukturisasi, apabila pemahaman debitur yang mengatakan dia mau tidak membayar cicilan atau libur cicilan 6 bulan, dan dia baru bayar 2 kali, 2 ditambah 6, 8, banyak debitur yang berasumsi bahwa hutangnya tinggal 52 kali. Padahal kalau dia ditunda 6 kali, sebaiknya harus 60. Harusnya sisanya bukan 52 tetapi 58. Nah, dengan demikian total angsuran yang kalau debiturnya bersikeras dengan disampaikan oleh pemerintah 6 kali liburan dia tidak membayar kepada perusahaan pembiayaan tapi dia juga dihapuskan cicilannya, akan terjadi kerugian di perusahaan pembiayaan dari bunga efektif 18 menjadi 11,9. Kerugiannya kurang lebih 6,1%. Next. Ini adalah untuk ilustrasi untuk sepeda motor, jadi saya hampir sama ilustrasinya, hanya sepeda motor dengan bunga yang cukup tinggi sehingga potensi kerugiannya juga secara IRR-nya akan lebih besar. Next. Nah, ini adalah potensi jika kita menghitung satu mobil 100 juta dengan ada 211 triliun saat ini posisinya, kerugian selama 3 bulan mendatang jika tidak dibayar bunganya, tentu akan menjadi permasalahan tersendiri untuk mobil dan motor, totalnya kurang lebih hampir 60 triliun. Ini adalah worst case scenario kalau semuanya memohon penundaan 3 bulan cicilan atau libur cicilan. Next. Nah, total kerugian yang ada tentu potensinya jika semua 100% kurang lebih 87 triliun, tetapi tentunya kita tidak mengharapkan semuanya melakukan permohonan untuk melakukan restrukturisasi. Nah, jika kita mengambil angka 30%, tentu dari angka tersebut kita bisa melakukan skenario perhitungan apa yang menjadi potensi kerugian. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu kita semuanya berharap bahwa pandemi virus corona COVID-19 ini tidak terlalu lama seperti yang disampaikan oleh Pak Mirsa, agar ekonomi kita tetap berlangsung dan harapan kita tetap likuiditas tetap berjalan dengan baik kepada kami juga sehingga kita tidak mengalami gangguan cash flow. Next. Nah, dukungan pihak terkait seperti disampaikan juga oleh Pak Supriyatno tadi bahwa perusahaan pembiayaan langsung juga sudah mengantisipasi, kita sudah menulis surat kepada Kumham untuk meminta perpanjangan sertifikat fidusia tanpa biaya PNBP. Nah, ini sedang berjalan, semoga kita juga dikabulkan, karena debitur tidak mungkin punya dana lagi untuk membayar tambahan. Next-nya, kita juga telah menulis surat kepada beberapa rekanan kita terkait seperti asuransi, apakah asuransi bisa juga ditambah tenornya tanpa perlu biaya. Sampai saat ini kita sudah mendapatkan jawaban dari AAUI, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, tetap minta dibayar. Namun mungkin dengan perhitungan premi yang lebih kecil. Demikian juga seperti yang saya sampaikan tadi di awal presentasi saya, mungkin ke depannya kita perlu bekerja sama untuk terus melakukan edukasi, baik dari pemerintah, OJK maupun kami, bersama-sama industri keuangan menyampaikan bahwa arti daripada libur cicilan tidak bisa juga kita berikan kepada semua debitur karena kita tetap harus melakukan assessment dan melihat satu persatu karena setiap debitur tentu tidak mempunyai keseragaman atau pola yang sama karena debitur tersebut mungkin dia bermasalah di cicilan kedua atau di cicilan ke-10 atau ke-12, ke-24 akan menjadi berbeda, Bapak Ibu sekalian.
Nah, eksekusi tetap kita harus sampaikan, tetap boleh berjalan. Kalau tidak, ya tentunya dampaknya akan sangat masif. Selain tersebut, mungkin kita juga perlu memahami, kadang melakukan edukasi kepada media yang seringkali memberitakan sesuatu yang kurang kondusif, dan saya selalu menyampaikan, tolong kalau media pembicaraan ataupun ada sesuatu yang ingin diberitakan, dilakukan terlebih dahulu investigasi lebih dalam sebelum media itu masuk di pemberitaan. Kira-kira demikian. Terkait perpajakan juga kami sudah nulis surat untuk memohon penundaan pembayaran PPh selama 6 bulan ke depan, agar kita bisa menghitung pembayaran pajak lebih tepat dan lebih baik. Nah, ini semua adalah proses-proses yang telah kami lakukan, dan semoga kita semua bisa menjalankan proses ini baik dari kami di industri pembiayaan. Kami juga berharap perbankan bisa bekerja sama dengan kami dengan baik, dan semuanya ini bisa berjalan dengan baik. Kira-kira demikian Bapak Ibu sekalian yang ingin saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Jadi karena waktu juga kita harus segera mengakhiri session ini, cukup menarik semua pembicaraan yang disampaikan oleh pembicara. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Pak Mirza, Pak Suprianto, dan Pak Suwandi. Terima kasih banyak Pak dalam kesibukan Bapak dan Ibu yang juga menjadi peserta, menyempatkan untuk hadir di dalam kegiatan webinar LPP ini. Dan juga kepada seluruh para peserta yang baru saja memasukkan pertanyaan melalui chat, saya mohon maaf belum bisa terakomodasi semuanya, dan barangkali tadi ada juga banyak permintaan-permintaan yang sudah disampaikan kepada panitia, selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh panitia. Atas nama moderator, saya mohon maaf juga apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih.